Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari dipecat presiden dari jabatannya menjadi barisan sakit hati, kecuali Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan. Sumber saya dari YouTube. Aparat yang dipecat dari jabatan pemerintah biasanya menjadi barisan sakit hati. Pada umumnya kelompok sakit hati ini langsung bergabung dengan koalisi menyelamatkan Indonesia yang disebut KAMI, yang sering menentang setiap kebijakan pemerintah dan hampir tidak ada tindakan Presiden Joko Widodo yang baik di mata mereka. Kelompok sakit hati ini dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia antara lain Din Samsudin, ketua koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, tidak diusung pada waktu menjadi wakil presiden Joko Widodo, sehingga dia merasa sakit hati, sehingga mereka membentuk organisasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini. 2. Gatot Nurmantio, sebelum dipecat dari jabatannya sepangap, kalau tidak salah antara 2 bulan lagi dia mau pensiun, dia dipecat dari jabatannya selaku pangap. Karena pada saat itu dia sering menimbulkan sakit hati daripada Presiden Joko Widodo dan Megawati. Dan pada saat itu dia memutar film daripada G30 SPKI tersebut. Itulah, mungkin dia tidak menyenangi Presiden Joko Widodo dan Megawati karena filmnya itu masalah PKI. Mungkin itu alasannya dia dipecat oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Sehingga setelah dia dipecat, dia bergabung dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang dipimpin oleh Din Samsudin. 3. Rizal Ramli, baru 1 tahun dia menjadi Menteri Koordinator, dipecat Joko Widodo karena dianggap kinerjanya mungkin kurang baik. Karena tidak kurang baik sehingga dia dipecat darinya. Sehingga dia sering memberikan komentar-komentar di media sosial dan di media lainnya yang sifatnya menjelek-jelekkan semua pejabat pemerintah, terutama di bidang ekonomi. Katanya tidak baiklah ekonomi dan lain sebagainya. Baru Refli Harun, dia pernah di Komisaris Utama Pelindo 1, dipecat juga ini dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, dan dia juga sering menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo tersebut. Baru Said Didu, waktu itu dia sebagai Sekjen BUMN dipecat. Jadi pada saat dipecat itu dia bergabung juga dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jadi pada umumnya kelompok sakit hati tersebut dipecat karena kinerjanya tidak baik, sehingga mereka sangat benci dan melihat Presiden Joko Widodo, sehingga mereka selalu ingin berusaha menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Sedang Dr. Terawan dipecat dari Menteri Kesehatan tidak sakit hati dan menerimanya dengan baik. Dan Dr. Terawan tidak mau bergabung dengan kelompok sakit hati yang dalam hal ini dalam kami yang dipimpin Din Samsudin, yang kinerjanya hanya mengkritik dan menjatuhkan Presiden Joko Widodo tanpa adanya yang berbuat. Dan pada umumnya kelompok sakit hati ini tidak ada perbuatannya yang sifatnya baik untuk masyarakat umum. Semua pikirannya itu hanya ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo tersebut. Dr. Terawan tetap dekat dengan Presiden Joko Widodo, dan Presiden sampai minta kepada Dr. Terawan untuk meneliti obat vaksin untuk virus corona ini. Karena virus corona berkembang terus, tidak berkurang jumlahnya. Atas permintaan Presiden tersebut, lalu Dr. Terawan membentuk suatu tim yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum
karya di Semarang. Dan dari hasil penelitian mereka telah menemukan vaksin yang disebut vaksin Nusantara sangat bagus. Yang kelebihan dari vaksin Nusantara ini itu tanpa efek samping. Jadi kalau disuntik tidak ada efek sampingnya. 2, untuk menimbulkan kekebalan tubuh selamanya terkait virus corona. 3, harganya paling murah. Yang lainnya itu yang dipesan dari Cina dan lain sebagainya sampai nilainya Rp400.000. Kalau ini berkisar $10. $10 kali Rp1.400, jadi sekitar Rp140.000 saja harganya. Kalau yang lainnya sampai Rp400.000. Jadi paling murah nanti. Dan dia tinggal 2 kali lagi penelitian. Jadi vaksin tersebut sudah diteliti dan tinggal penelitiannya 2 kali lagi. Kalau nanti ini sudah selesai diteliti, sudah dapat digunakan, diterapkan kepada masyarakat. Nanti kalau sudah selesai penelitiannya akan diproduksi massal. Setiap bulan bisa diproduksi nanti 10.000 vaksin dan dapat nanti diterapkan kepada masyarakat Indonesia setiap 10.000 sekali. Dan juga nanti akan meningkatkan ekonomi Indonesia. Di samping itu nanti banyak negara dunia nanti akan memesannya dari Indonesia tersebut. Tentu harganya lebih mahal. Temuan Dr. Terawan ini membuat dunia tercengang, heran. Karena Indonesia pertama kali di dunia menemukan vaksin virus corona. Baik dari Amerika, Italia, Cina, dan dari mana-mana sudah ada. Tetapi Indonesia yang tertinggi daripada yang lainnya itu, termasuk Rusia. Sehingga dunia tercengang atas temuan vaksin Nusantara tersebut. Jadi Dr. Terawan tenaganya digunakan yang berguna untuk masyarakat umum, yang sangat berbeda dengan kelompok sakit hati, dan tidak pernah berbuat yang baik untuk rakyat, hanya memikirkan bagaimana menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Yaitu saya lihat ini. Harapan saya langkah Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan, agar ditiru kelompok sakit hati, berbuat yang berguna untuk masyarakat umum. Jangan hanya ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.